dengan NIM 66702301119. Saya berasal dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2023 dan berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan terkait bagaimana sistem politik Indonesia pasca pemilu 2024 yang menimbulkan banyak polemik dan bagaimana pendekatan teori sistem politik yang sekarang diterapkan di Indonesia. Namun, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana konsep demokrasi prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, mari disimak dengan baik bagaimana jalannya proses pemilu dan pasca pemilu 2024 yang mempengaruhi sistem politik Indonesia. Yang pertama-tama, kita akan membahas dulu tentang apa itu pemilu. Pemilu sendiri menurut Miriam Budi Harjo pada 2008, yaitu pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu aspek dalam demokrasi dan merupakan proses partisipasi masyarakat yang melibatkan antara hubungan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dengan peranan partai politik dalam meningkatkan partisipasi gitu. Nah, dalam pemilu itu sendiri sistem yang digunakan namun hakikatnya sebenarnya ada dua macam menurut Miriam Budi Harjo, yaitu sistem pemilihan umum distrik dan sistem representasi proporsional. Nah, menurut Miriam Budi Harjo juga menekankan pentingnya asas-asas maupun pentingnya pemilu yang umum, bebas, rahasia sebagai prinsip dasar dalam demokrasi dan demokratisasi. Nah, harus begitu juga dengan pemilu harus memfasilitasi partisipasi yang luas dari masyarakat juga. Nah, suara yang dihitung secara adil harus merepresentasikan pemilu yang akurat gitu. Mau di pemilu legislatif, pemilu eksekutif maupun pemilu kepala daerah gitu atau eksekutif daerah. Oleh karena itu, menurut Ramlan Subarakti sendiri, pemilu merupakan proses mobilisasi warga negara dan logistik yang besar gitu, dan melibatkan 3 aktor, yaitu voter yang pertama, yang kedua itu petugas pemilu, yang ketiga itu peserta pemilu sendiri. Nah, pemilu itu tidak hanya merupakan hanya berkaitan dengan voting maupun memilih gitu. Tapi dalam pemilu sendiri menurut Ramlan Subarakti dalam bukunya, Ramlan Subarakti menjelaskan bagaimana demokrasi prosedural merupakan hak, dan hak itu terbagi menjadi 2, yaitu hak politik yang dijelaskan tadi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak untuk dipilih, yang kedua adalah hak untuk memilih. Dalam momen pertepatan seperti pemilu saat ini, memang warga negara dan masyarakat sipil yang tidak mencalonkan memiliki hak yang kedua itu, yang kedua atau hak untuk memilih. Oleh karena itu, pencerminan dalam pemilu itu memang harus berdasarkan asas-asas yang transparan, adil, jujur, akuntabel, dan lain-lain, sehingga tidak menimbulkan polemik maupun kisruh di tengah politik, sosial, dan juga masyarakat seperti itu. Nah, sebenarnya Ramlan Subarakti juga menjelaskan dan menekankan bahwasanya prinsip umum, bebas, rahasia, jujur, adil tadi dalam bukunya yang bertepatan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusional pada pasal 22 huruf E ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, pemilu itu sendiri menurut Ramlan Subarakti tidak hanya berdasarkan hasil akhirnya,
Oleh karena itu, esensi pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi, beliau mengimplementasikan kajian-kajian penting tentang sistem pemilu dan konsekuensi sistem pemilu itu sendiri gitu. Jadi perilaku dalam pemilihan dan juga aspek politik yang mempengaruhi dinamika politik dalam pemilu gitu. Nah, bertepatan dengan pemilu yang pasti sudah sangat jelas tentang demokrasi prosedural. Sebenarnya Indonesia sendiri tidak hanya demokrasi prosedural, akan tetapi justru sekarang tentang polemik pada demokrasi prosedural. Sebenarnya apa sih demokrasi prosedural itu sendiri? Demokrasi prosedural menurut Scamhunter adalah suatu pengaturan sistem yang didefinisikan sederhana dan berafiliasi dengan pemilihan dan sebagai sarana memberi legitimasi maupun kekuasaan kepada para yang ada di pemerintahan gitu. Nah, Scamhunter sendiri itu kan menjelaskan bagaimana institusi dalam pembentukan ditunjukkan untuk jalannya demokratis serta distribution of power itu sendiri. Nah, menurut Joseph Alois Scamhunter pada 2003 yaitu mengatakan, is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individual acquire power to decide by means over struggle for to people vote. Nah, demokrasi tidak lagi berdialektika tentang sumber-sumber otoritas yang berafiliasi, tetapi sebagai sumber legitimasi. Nah, demokrasi sendiri memang berbicara tentang prosedur dalam pembentukan pemerintahan dalam suatu demokrasi federal yang harus memenuhi 3 aspek syarat, yaitu kompetitif. Kompetitif yang sendiri dalam demokrasi prosedural yaitu sebagai konstentasi dalam pemilu. Nah, yang kedua ada tingkatan partisipasi. Partisipasi ini memang sangat diperlukan karena jika ada orang yang mencalonkan dan tidak ada partisipasi dari masyarakat, maka demokrasi prosedural tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, kebebasan sesuai dengan hak dan warga negara masyarakat itu sendiri. Nah, ada lagi satu konsep tentang demokrasi substansif. Menurut David Bingham pada 1999, ia menganalisis antara market ekonomi dan juga demokratisasi kebijakan, mempersoalkan isu-isu tradisi dalam ilmu politik yang berpendapat bahwa ekonomi pasar merupakan suatu kondisi. Nah, sebenarnya demokrasi substansif ini melakukan pendekatan normatif dalam mekanismenya. Jadi bukan hanya berbicara tentang bagaimana struktur dan bagaimana cara kerja dan bagaimana suprastruktur dalam demokrasi itu sendiri, tapi sudah lebih mendekatkan kepada normatif gitu. Dia menjelaskan lagi tentang bagaimana kondisi politik, bagaimana artian dari ketidakadilan, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, maupun lain-lainnya gitu. Nah, dari menurut David Bingham sendiri itu kan demokrasi yang substansif di Indonesia sendiri memang sudah berbicara lebih dalam tentang konsep bagaimana konsep demokrasi itu sendiri. Nah, di sini ada sistem politik itu bagaimana sih? Sistem politik di Indonesia itu lebih mengedepankan dan lebih mendekat dan implementasinya kepada sistem politik David Easton. Nah, bagaimana sih sistem politik David Easton itu sendiri? Yang pertama, sistem politik David Easton itu yang pertama itu ada input. Input itu sendiri berasal dari tuntutan masyarakat kepada para pemimpin yang diberi legitimasi oleh masyarakat. Lalu dukungan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, baru masuklah kepada sistem politik yang terjadi untuk melakukan sistem politik itu sendiri untuk melakukan suatu kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis. Lalu setelah itu
ada output itu sendiri yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui keputusan, kebijakan, dan tindakan tadi. Nah, sistem tersebut akan selalu berulang kali dalam siklus-siklus tertentu gitu. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi Indonesia sejak dan sebelum Pilpres itu sendiri maupun pemilu 2024 itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 D. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Mahkamah menerima surat elektronik pemohon perihal dalam pasal 169 Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dipermasalahkan bahwasanya gugatan terkait Mahkamah Konstitusi sudah dilayangkan oleh 7 orang dan maupun lembaga maupun organisasi. Yang pertama yaitu ada pemohon LBH PSI yang statusnya ditolak. Kemudian ada pemohon Partai Garuda yang statusnya juga ditolak. Pemohon Erman Syafar selaku Wali Kota Bukit Tinggi dan Pandu Kesuma-Dewangga Wakil Bupati Lampung Selatan yang statusnya juga ditolak. Yang keempat ada pemohon Almas Sakibiru selaku mahasiswa. Nah, disinilah kisruh dan polemik Indonesia itu menjadi tidak stabilnya suatu sistem politik Indonesia. Yang pertama, statusnya ditolak tapi sebagian diterima. Nah, yang kelima, pemohon Arkan Wahyu selaku mahasiswa UNS Surakarta yang statusnya juga ditolak. Pemohon Melisa Melistiari Tarandung, calon advokat Pradi yang statusnya juga ditolak. Pemohon Sufianto Sufotono dan Imam Hermanda yang juga statusnya ditolak. Lalu apa sih yang menimbulkan polemik? Polemik tersebut memang didasari pada dugaan terkait adanya nepotisme maupun dinasti politik di dalam sistem politik Indonesia yang sangat kuat sekarang keberadaannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi selaku yang berwenang untuk melakukan judicial review, akan tetapi lembaga yang terakhir yang diharapkan untuk demokrasi Indonesia melakukan pelanggaran etik sehingga terjadinya pelanggaran kode etik yang menyebabkan dicabutnya Hakim Anwar Usman selaku Ketua MK dan dicabut jabatannya sebagai Ketua MK tersebut karena dalam keputusan tersebut, dalam keputusan nomor 90 tersebut terjadi intervensi maupun dependensi kepada Mahkamah Konstitusi maupun hakim-hakim yang berada di dalam persidangan tersebut. Nah, oleh karena itu, Zimli Ashidik menanggapi tentang bagaimana hal tersebut menjadi tidak sah atau NO karena hal tersebut mengalami kecacatan formil. Oleh karena itu, sebenarnya dari kisruh masalah tersebut adanya asas legal standing untuk pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, asas legal standing ini tidak kuat untuk mengajukan permohonan yaitu Almas Sakibiru, yang dimana gugatan tersebut sudah dicabut tetapi kembali diajukan pada hari libur. Hal tersebut yang menyebabkan dan mengindikasikan dan menimbulkan pertanyaan, kenapa dicabut lalu sidangnya tetap diteruskan seperti itu. Jadi hal tersebut mengindikasikan kisruh tentang bagaimana sistem politik Indonesia yang ditanggapi oleh para ahli maupun pasca pemilu yang ditanggapi mengindikasikan bahwasanya hal tersebut merupakan indikator yang sangat kuat untuk menjadi nepotisme gitu. Oleh karena itu, sebenarnya bagaimana sih
sistem politik Indonesia itu berjalan, ya sebenarnya sistem politik Indonesia berjalan itu ya memang seperti tadi dijelaskan tentang teori David Easton yang mengalami input maupun output itu sendiri. Input yang sendiri itu berdasarkan permintaan dan tuntutan dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat dan juga kepada sistem politik itu sendiri yang bekerja untuk menjadikan output dan kembali menjadi feedback itu sendiri. Lalu bagaimana sih sistem politik menurut Gabriel Almond itu sendiri? Sebenarnya sistem politik menurut Gabriel Almond sendiri itu memang lebih kompleks. Di sini ada tuntutan dari lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Nah, sebenarnya sistem politik Indonesia itu sebenarnya memang sekarang mirip dengan Gabriel Almond, bahwasanya proses politik itu berdasarkan kebijakan yang politis. Nah, kebijakan yang politis itu memang tersentralisir di dalam satu keputusan di pusat, yaitu kebijakan yang politis. Memang bagaimana kenapa juga birokrasi juga memang selalu berhubungan dengan politik, karena mereka menjalankan kebijakan-kebijakan yang politis. Oleh karena itu Indonesia memang mirip dengan teorinya Gabriel Almond, yang memang struktur dan hal tersebut memang kompleks, yang dimana lingkungan sosial harus melalui input maupun artikulasi kepentingan, terus agregasi kepentingan, lalu disalurkan kembali melalui para ahli, lalu kemudian mencapai penetapan kebijaksanaan, terus barulah penghakiman kebijaksanaan, terus baru keluar menjadi output yang kembali kepada masyarakat. Nah, dari proses-proses tersebut adanya sentralistik dari sosialisasi politik, rekrutmen politik, maupun komunikasi politik itu sendiri, seperti yang terjadi sekarang. Bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan oleh sentralistik, bukan badan dari masyarakat dan organisasi masyarakat, dan proses rekrutmen politik itu sendiri juga berdasarkan politisasi, seperti sistem birokrasi yang seharusnya lembaga yang berdasarkan meritokrasi dan hierarkis gitu ya. Sekarang tetapi jabatan-jabatan tersebut dapat dikomersialisasi dalam politik. Nah, oleh karena itu memang kondisi sekarang memang lebih tepat kepada teorinya Gabriel Almond itu sendiri. Sebenarnya teori Gabriel Almond itu sendiri jadi sebenarnya menurut Gabriel Almond itu sendiri ada konteks hubungan dengan lingkungan maupun perspektif ekologis. Jadi kemampuan untuk mengarahkan perhatian terhadap isu politik yang lebih luas gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sistem politik Indonesia ini sendiri lebih cocok kepada Gabriel Almond, dan dengan melihat kondisi sosial politik. Oleh karena itu, bagaimana sih kondisi Indonesia pasca Pilpres ada maupun pemilu 2024 ini? Ya seperti itu kondisi politiknya. Nah, bagaimana kondisi politik sekarang? Kondisi politik sekarang masih menimbulkan polemik terkait sengketa masalah pemilu 2024 ini, terkait pelanggaran maupun keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan soal Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan tentang sengketa dan pelanggaran pemilu Pak Prabowo gitu. Bagaimana sih hakim Mahkamah Konstitusi itu melakukan dissenting opinion menurut menurut Saldi Isra selaku hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu salah satunya adalah perbedaan suara yang sangat jauh untuk membuktikan tuduhan terstruktur yang sistematis maupun masif atau yang biasa disingkat dengan TSM, karena hal tersebut berat dilakukannya. Nah, menurut para ahli juga sudah menduga tentang kondisi penolakan gugatan terhadap selaku pemenang Pilpres, yaitu Pak Prabowo. Jadi hakim tuh sudah melakukan
analisis dan juga prediksi terhadap bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi maupun kondisi sosial dan politik di Indonesia. Nah, oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan pemilihan umum itu menolak semua gugatan paslon 01 dan 03. Jadi sebenarnya menurut hal tersebut, keterangan saksi yaitu keterangan ahli, karangan petunjuk, dan alat bukti yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, dan juga alat optik yang serupa dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa semua proses itu terjadi secara struktur, sistematis, dan masif. Nah, sesuai dengan penjelasan pasal 286 Undang-Undang Pemilu gitu. Nah, menurut Umam sendiri, bagaimana pelanggaran TSM itu harusnya bisa dibuktikan dengan matang dan sistematis. Oleh karena itu, gugatan hal tersebut memang ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Konstitusi. Ada 3 hakim yang melakukan dissenting opinion dalam persidangan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana sih kondisi sistem politik Indonesia saat ini? Kondisi sistem politik Indonesia saat ini memang lebih kembali kepada bagaimana tuntutan masyarakat untuk keadilan maupun demokrasi. Karena diindikasikan demokrasi saat ini mengalami kemunduran yang sangat pesat gitu. Dari yang semula hal tersebut seharusnya tertuang dalam undang-undang maupun konstitusional, bahwasanya hak suara dan hak untuk memilih juga harusnya dilindungi. Maka dari itu, sistem politik Indonesia sekarang memang lebih menekankan kepada pendekatan teori Gabriel Almond itu sendiri, bukan lagi kepada tuntutan dan dukungan masyarakat untuk menjadi sistem politik dan output maupun feedback yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli.